Bab 15. Semua ibu-ibu yang berhadir di musala menatap Asma sinis. Untunglah ada Nenek Sarinah yang memberi pengertian dan pemahaman kepada ibu-ibu pengajian sehingga mereka datang berbondong-bondong dan meminta maaf kepada Asma. Penjelasan Nenek Sarinah membuat mereka terdiam karena malu dan tersindir. Air mata Asma jatuh membasahi cadarnya, ia tertunduk dan berbisik dalam hatinya. Ya Allah, Engkau menolong hambamu yang lemah ini melalui hambamu yang solihah. Dan hamba tidak akan bersedih lagi sebab pertolonganmu sangatlah dekat. Ibu-ibu sekalian, saya harap setelah ini tidak ada lagi fitnah yang menimpa orang lain karena ketidaktahuan kita. Jangan sampai pahala salat dan yang lain hilang sia-sia hanya karena fitnah maupun gibah. Lanjut Nenek Sarinah. Nenek Sarinah kembali duduk di tempatnya. Nak Asma, ibu minta maaf ya. Seorang ibu mendekati Asma dan meminta maaf. Maafkan saya juga ya Mbak Asma. Yang lain mulai menyusul satu persatu. Semua ibu-ibu yang berhadir bersalaman dengan Asma, ia pun terharu. Semua ini berkat nenek, terima kasih banyak ya Nek. Ucap Asma, berterima kasih kepada Nenek Sarinah saat yang lain sudah mulai membubarkan diri dari musala. Tidak Nak, kamu percaya Allah kan? Dialah yang menuntun setiap hambanya. Begitu pula dengan yang saat ini nenek lakukan, berterima kasihlah kepada Allah. Nenek Sarinah tersenyum seraya membelai lembut pucuk kepala Asma. Pesan nenek, lupakanlah masa lalu yang membayangimu hingga sekarang. Bukankah Allah telah menutup semua aibmu di masa lalu? Nenek Sarinah mengingatkan. Nenek tahu. Asma tercengang. Nenek tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Jawab Nenek Sarinah. Asma menangis lalu memeluk Nenek Sarinah. Sabar ya Nak. Beliau mencoba menenangkan. Terima kasih ya Nek. Ucapnya lirih. Malam itu, temaram lampu di taman belakang tidak terlalu terang. Memang diatur sedemikian rupa oleh si empunya untuk menambah kesan estetik. Hampir semua penghuni rumah tertidur pulas, kecuali para bodyguard yang berjaga. Sesudah melaksanakan salat tajahud, Asma duduk di tepi kolam ikan yang ada di taman belakang. La tertunduk dan memejamkan matanya seraya mengulang hafalannya. La sengaja melepas cadarnya karena ingin menikmati udara malam dengan leluasa. Setelah puas bercengkrama dengan alam di waktu malam, Asma bangkit dari duduknya, dan memasang cadarnya kembali karena ingin segera kembali ke kamar. Saat berbalik, ia terkejut melihat Ridho yang sudah ada di depannya. Hampir saja Asma menabrak dada bidang dan gagah milik Ridho. Mas kenapa kesini? Tanya Asma heran. Aku tidak sengaja melihatmu duduk di sini sendirian, kamu sendiri kenapa di sini? Tanya Ridho balik. Bau alkohol menyeruak dari mulut Ridho. Asma menahan penciumannya. Lagi duduk-duduk saja mas, menikmati udara malam. Jawab Asma. Jam 2:30 malam kamu pergi ke sini hanya untuk duduk. Aku jadi curiga. Jangan-jangan kamu keturunan setan. Ridho memutar tangan kirinya untuk melihat jam tangannya. Papa dan mamaku manusia mas. Ucap Asma sambil memilih ujung himar yang ia kenakan. Asma berlalu dari hadapan Ridho sambil menggeleng pelan. Ada-ada saja suaminya mengatakan bahwa dirinya keturunan setan. La menghentikan langkahnya dan berbalik pada Ridho. Sekali-kali kurangin minum minuman beralkohol mas. Apa mas ingin meninggal di usia muda? Ujar Asma dengan suara lantang. Terserah aku. Jawab Ridho. Aku hanya ingin mengingatkan, mas. Balas Asma, lembut. Tidak perlu, semua yang aku lakukan bukan urusan kamu. Ucap Ridho dingin. Asma lelah berdebat dengan suaminya. Ia segera melangkahkan kaki menuju kamar. Tunggu! Teriak Ridho. Asma menghentikan langkahnya, ia tak berbalik dan hanya diam di tempat. Kamu Asma kan? Asma yang selama ini aku cari. Ridho memicingkan matanya. Mungkin ini adalah jalan dari Allah, apa yang terjadi, maka terjadilah.
Andaikan suamiku suatu saat nanti sudah mengetahui yang sebenarnya, maka aku siap jika harus dibenci olehnya. Ya Allah, aku ikhlas. Batin Asma. Asma berbalik dan menatap tajam ke arah Ridho. Ah bukan, kamu bukan Asma yang aku cari. Asma yang aku cari orangnya cantik bukan seperti kamu, norak dan kampungan. Ujar Ridho santai. Gerak-geriknya masih sempoyongan karena pengaruh alkohol. Bagaimana Mas bisa membedakan antara Asma Sutanto dan Asma yang Mas cari sementara Mas sendiri masih mabuk? Hentikan dulu mabuknya, baru Mas bisa membedakan antara aku dan Asma kesayangan Mas itu. Sanggah Asma, sengit. Semakin hari kamu semakin berani denganku. Aku ini suamimu. Ucap Ridho. Asma tak menyahut. Ia melangkahkan kakinya masuk ke rumah menuju kamar. Ridho pun kemudian menyusul Asma ke kamar. Ridho mengerjapkan matanya perlahan. Asma sudah berada di depannya. Ia terkejut. Pagi-pagi sudah ngagetin aja, aku kira hantu berjubah hitam. Ridho kaget. Ridho mengucek kedua matanya lalu menyibak selimut. La duduk seraya terus memandangi Asma dan memperhatikan aktivitas istrinta itu. Aku taruh kopinya di atas nakas. Kalau Mas sudah bangun, Mas bisa langsung meminumnya. Ujar Asma sambil menunjuk kopi di samping tempat tidur mereka. Lia, jawab Ridho, datar. Setelah membersihkan diri, Ridho mengambil kopi di atas nakas dan menyeruputnya secara perlahan. La masih tak mengerti, bagaimana bisa istrinya berubah wujud menjadi Asma yang ia cari selama ini. Sebesar itukah perasaannya kepada Asma, sampai menganggap sang istri adalah Asma yang dicari. Setelah rutinitas paginya terlaksana, Ridho segera pergi ke kantor menggunakan Lambor kesayangannya. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Tertulis nama Robert, bodyguardnya. Halo Tuan, saya ingin memberitahukan bahwa gudang yang berisi bahan mentah perusahaan kita dibom orang yang tak dikenal, semua hangus terbakar. Ucap Robert dengan terengah. Fuck, kenapa kalian lengah? Kalian dibayar untuk melindungi aku dan mengamankan perusahaanku. Tapi nyatanya kalian semua tidak becus sama sekali. Tunggu, aku akan segera ke sana. Ridho memaki bodyguardnya. Ridho mengambil arah yang berlawanan dari kantor menuju gudang penyimpanan bahan mentah. Cek semua CCTV yang terpasang di sekeliling gudang. Perintah Ridho. Sudah Tuan, dan semua CCTV memang sengaja dirusak, kami akan menyelidiki lebih dalam tentang serangan dadakan ini. Jawab Felix. Oke, nanti kalau ada informasi lebih lanjut segera hubungi aku. Sisanya, kita bicarakan di rumah. Aku mau ke kantor terlebih dahulu. Tegas Ridho pada semua bodyguardnya. Di kantor, Ridho mengadakan meeting dadakan soal hangusnya bahan mentah yang ingin diekspor ke negeri tetangga bersama perusahaan milik Nikolai Albert. La menyuruh asistennya untuk menghubungi sekretaris Nikolai. Bagaimana bisa gudang penyimpanan terbakar? Kita bisa rugi besar. Teriak Nikolai. Entahlah, semua bodyguard terbaikku sedang menyelidikinya, maafkan aku Nikolai. Semoga kerjasama kita tetap terlaksana. Ucap Ridho pasrah. Padahal di sisi lain, perusahaannya yang banyak menanggung kerugian. Ini masih permulaan Ridho Prasetya Anggara, tunggu kejutan selanjutnya dariku. Gumam Nikolai, sinis.